Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini bersama saya yang saya beri judul Teguran yang Bijak. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari baru yang Engkau beri, buat nafas kehidupan, buat kesempatan yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teguran yang bijak terdapat di dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, sebab nobody perfect. Setiap orang gak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Akibatnya tentu kita tak luput dari teguran. Ditegur orang tua, ditegur guru atau dosen, ditegur pimpinan di tempat kerja, ditegur pemimpin rohani atau rekan-rekan sepelayanan, atau bahkan ditegur sendiri oleh Tuhan. Adapun respon tiap-tiap orang ketika menerima teguran itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan lapang dada, tapi tidak sedikit yang mengeraskan hati, tersinggung, marah, membuat postingan di FB, jadi konsumsi publik, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kita memberi teguran, kita tidak bisa melakukan dengan sembarangan. Ada konsekuensi yang harus kita terima juga. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam menegur seseorang. Pertama, adalah yang menegur haruslah orang yang menjalani apa yang dia tegur. Istilah kerennya adalah integritas. Apa yang kita ucapkan lewat mulut kita haruslah sesuatu yang sepadan dengan perbuatan kita. Misalnya, kita menegur seseorang agar jangan ngomel melulu, agar jangan marah melulu. Tetapi kita sendiri pun suka marah-marah ketika kita ditegur seseorang. Yang kedua, pikirkan apa yang menjadi tujuan kita ketika menegur seseorang. Ketika kita menegur seseorang, apakah sesungguhnya yang menjadi tujuan kita? Apakah kita ingin supaya kita terlihat lebih baik, lebih rohani daripada orang itu? Atau apakah kita menegur demi kebaikannya? Meski kita tahu bahwa kita ada di posisi yang benar, tugas kita bukanlah memegahkan diri atas posisi kita. Ketika kita menegur, kita harus melakukannya dalam kerangka penggembalaan. Satu tujuan untuk memulihkan dan bukan mempermalukan dirinya. Untuk membimbing secara perlahan agar kembali ke jalan yang benar. Bukan untuk menjauhinya atau membuangnya dari komunitas kita. Apalagi jika seseorang itu adalah keluarga kita. Keluarga terdekat kita. Yang ketiga, tegurlah di dalam kasih. Terkadang kita suka merasa takut untuk menegur dengan alasan nanti yang ditegur jadi marah. Hubungan jadi tidak baik. Di dalam hal ini kita harus bijak dalam memberi teguran. Ketika kita dekat dengan seseorang dan terbuka, besar kemungkinan ketika dia salah dan kita menegurnya, dia mau menerima teguran yang kita sampaikan. Namun perlu diingat,
Relasi yang dekat bukan berarti membuat kita bersikap secara asal-asalan. Firman Tuhan menasehatkan agar kita menyampaikan kebenaran dalam kasih. Di dalam Matius 18 ayat 15 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ketika seseorang berbuat salah, Yesus tidak meminta kita untuk menyebarkan kesalahan itu kepada banyak orang. Melainkan Yesus meminta kita untuk menegurnya secara 4 mata. Sampaikanlah teguran itu dengan rendah hati. Pikirkan kata-kata yang tepat, yang membangun, bukan caci maki atau umpatan. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar melalui kata-kata yang kita ucapkan, orang tersebut dapat dilembutkan hatinya dan kita diberikan momen yang tepat untuk menyampaikannya. Yang keempat, selalu doakan orang yang kita tegur. Meski kita sudah bertindak sebaik dan sebijak mungkin, bisa saja orang yang kita tegur tetap merasa tidak terima. Dan kita kehilangan relasi dengan mereka. Namun, jangan menyerah. Ada hal sederhana namun berkuasa yang bisa kita tetap lakukan. Itu adalah berdoa. Ketika kita mendoakan orang itu, sesungguhnya kita tidak hanya memohon agar Tuhan mengubahkan hati orang yang kita doakan, melainkan juga kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada hati Tuhan. Kita ingat akan penghukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan oleh Tuhan karena begitu luar biasa jahatnya kota itu, orang-orangnya. Tetapi Abraham terus berdoa agar Tuhan kiranya berkenan tidak memusnahkan kota itu. Kalau sedikitnya ada 10 orang benar di sana yang berdoa. Dan Tuhan pun menjawab doa Abraham dengan menyelamatkan keluarga Lot dari murka Tuhan. Adakah seseorang yang Tuhan letakkan di hatimu untuk kamu tegur? Jika ada, marilah kita berdoa untuknya mulai dari sekarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terus belajar ya Tuhan, bahwa kami adalah bukan manusia yang sempurna. Kami masih dapat melakukan banyak kesalahan. Tetapi kami mau terus Tuhan melekat kepadamu sehingga apa yang kami terima, baik teguran ataupun kami menegur seseorang, kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kata-kata yang membangun, bukan dengan kata-kata yang mencaci maki dan menjelekkannya atau membuang dirinya ya Tuhan. Tapi kami mau berdoa juga untuk kami mau mengampuni dan memaafkan ketika mereka bersalah, mereka menerima teguran dan mereka tidak menerima. Biarlah kami boleh menjadi berkat ya Tuhan untuk menyampaikannya, memberi nasihat secara 4 mata, dan kami melakukannya dengan kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebaikan-Mu hari ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.